Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan dalam forum malam hari ini, kawan-kawan. Sebelum lebih lanjut, perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama saya Muhammad Kusni Benal Haki, dan juga kawan-kawan saya ada Bagus Irawan, Dela Safira, dan juga Imro Adul Faunzia. Di sini kita akan membahas mengenai jurnal analisis kompetensi SDM dan pengaruhnya terhadap kinerja UMKM batik di Kabupaten Banyumas. Jadi kompetensi dan kinerja. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas-tugas di tempat kerja yang meliputi penerapan keterampilan yang didukung oleh pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan. Kemudian ada kinerja menurut Armstrong 1994. Armstrong mengatakan kinerja berdasar pada pemahaman, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Kemudian ada faktor penyebab rendahnya kinerja UMKM. Yakni ada usaha kecil dan menengah di Indonesia menggunakan teknologi yang tradisional, ini yang membuat rendahnya UMKM di Indonesia. Kemudian ada pangsa pasar yang cenderung menurun karena kekurangan modal, lemah teknologi, dan manajerial. Kemudian sebagian besar usaha kecil dan menengah tidak mampu memenuhi persyaratan administratif. Kemudian ada tingkat ketergantungan terhadap fasilitas pemerintah masih sangat besar. Mungkin ini salah satu dari rendahnya kinerja UMKM di Indonesia. Kemudian di sini ada hipotesis yang dikembangkan. Jadi semakin tinggi pengetahuan SDM UMKM batik di wilayah Kabupaten Banyumas, maka semakin tinggi juga kinerja UMKM. Semakin tinggi keterampilan SDM UMKM batik di wilayah Kabupaten Banyumas, maka semakin tinggi juga kinerja UMKM. Dan semakin tinggi kemampuan SDM UMKM batik di wilayah Kabupaten Banyumas, maka semakin tinggi juga kinerja UMKM. Di sini ada metode penelitian, populasi, pengambilan sampel, jumlah sampel, variabel penelitian, dan juga ada teknik analisis data. Metode penelitiannya explanatory, kemudian populasi ada seluruh usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM batik di wilayah Kabupaten Banyumas. Kemudian pengambilan sampel menggunakan teknik convergence sampling. Kemudian jumlah sampelnya ada 65 UMKM batik yang tersebar di wilayah Kabupaten Banyumas. Kemudian variabel penelitian, ada variabel bebas X, kompetensi SDM, pengetahuan X1, keterampilan X2, dan kemampuan X3. Kemudian ada teknik analisis data. Ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Dan ini tabel-tabel yang ada pengujian reliabilitas, kemudian pengujian validitas, dan pengujian regresi linear berganda. Nah, di sini hasil pembahasannya, besar koefisiensi determinasi adalah 0,204 buka kurung R2 sama dengan 0,204 tutup kurung, dan menunjukkan kecocokan model. Juga nilai F hitung 10,651, signifikasi 0,000 kurang dari sama dengan alfa 0,05, maka 0 ditolak. Jadi hasil pengujian parsial terhadap variabel pengetahuan dan kemampuan tidak berpengaruh secara parsial
terhadap laba kinerja perusahaan. Sementara keterampilan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Kemudian pengetahuan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan diterima. Nah, di sini ada pentingnya kompetensi SDM. Jadi pentingnya kompetensi SDM dalam mengelola perusahaan dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan. Tidak hanya pada perusahaan besar, UMKM sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi di Indonesia terbukti mampu bertahan dari goncangan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1997 silam. Juga perlu memperhatikan aspek kompetensi SDM yang dimiliki oleh tenaga kerja dan pelaku usahanya. Kemudian aspek kompetensi SDM yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan terbukti dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan dapat tercapai. Mungkin bisa ditarik kesimpulan dari pembahasan tadi bahwasanya semakin tinggi kompetensi SDM akan semakin meningkat kinerja perusahaannya ditunjukkan dengan semakin tingginya laba perusahaan. Jadi dengan adanya kompetensi ya SDM atau karyawan nantinya bisa diuntungkan oleh perusahaan karena apa? Karyawan atau SDM berusaha untuk membuktikan kinerjanya secara maksimal. Nah, di situ kan nantinya bisa menjadi peluang untuk lebih tinggi lagi laba perusahaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata, ada kekeliruan, ada kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.